32 mungkin sedikit overlap dengan 4K, tapi agak nggak worth it 4K di 32. Menurut gua 1440 udah sangat-sangat ideal. Harga gaming monitor dari brand-brand staple itu sekarang udah mulai turun. Dan ini adalah salah satunya. Jadi seperti yang gue selalu ekspektasikan dari setiap tahun dan juga diekspektasikan gue di tahun ini, kalau harganya itu akan semakin turun karena adanya trickle down dari segi teknologi dan trickle down economics juga, di mana akhirnya brand-brand staple akan rilis dengan harga yang lumayan murah. Tentunya mereka juga memiliki brandingnya mereka sendiri untuk yang higher end-nya atau untuk top end-nya. Jadi di sini kita ada punyanya Gigabyte, bukan yang Aorus, jadi punya Gigabyte. Ini seri GS27Q, sesuai dengan namanya 27 inci. Jadi dengan harga 3,2, tapi kalian sebenarnya bisa dapetin di sekitar 3,1 atau antara 3,1 sampai 3,2an. Itu yang tadi gua cek di toko hijau. Jadi jangan kebalik juga sama versi yang G27Q, karena itu juga berbeda dengan ada juga G27QC, ada GS27QC. Jadi ada banyak dan harganya perbedaannya juga cukup banyak sebenarnya. Sejuta menurut gue itu adalah harga yang cukup lumayan. Tapi menurut gue ini adalah salah satu, ya makanya di sini gue coba ngasih reviewnya karena menurut gue ini salah satu yang paling surgical atau paling tepat untuk marketnya. Jadi menghilangkan fitur-fitur kayak yang setengah jadi kayak HDR 400 dengan nits 400 atau bahkan kalau diuji bisa di bawahnya 400, dan menurut gue HDR 400 itu benar-benar ya bukan HDR. Bahkan 600 pun, ya 600 masih lumayan, gue bisa bilang kalian masih bisa ngeliat highlights dengan cukup baik. Tapi di atas itulah baru kita mulai bisa merasakan HDR yang truly HDR. Nah, tapi menurut gue justru yang versi GS27Q ini yang lebih menarik karena memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan targeting itu benar-benar sesuai dan nggak banyak fitur-fitur yang tadi gue jelaskan. Yang kerasa fitur itu nanggung atau keperluan untuk beberapa orang yang lebih niche untuk produknya. Jadi sekarang kita bahas yang di atas kertas dulu. Monitor ini berukuran 27 inci dengan resolusi 1440 dengan panel IPS. Oke, ini nanti akan gue jelaskan kenapa panel IPS. Tapi untuk desainnya, ini layaknya monitor di harganya. Juga dengan case-nya ini semuanya kebuat dari... Ini kelihatan nggak sih? Jadi ini case-nya semua kebuat dari plastik. Harusnya kalian juga bisa dengar nih. Semuanya itu benar-benar dari plastik semua. Dan menurut gue itu adalah hal yang wajar. Terutama untuk monitor yang ada di harganya. Dengan bezelnya juga yang menurut gue lumayan tipis. Kecuali yang di bagian bawah ini. Ini sekitar 19an atau sekitar 2 cm. Yang ini 1 sentian atau... Ya ini harusnya sekitar 1,1an senti. Dan itu doang. Dan untuk stand-nya memang... Ya dengan harga sini kita nggak bisa ekspektasikan banyak. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau memang ini tuh nggak bisa dinaik turunin. Kalian bisa lihat di sini. Ini juga nggak, kakinya tuh goyang-goyang juga. Terus ada tiltnya sedikit. Kalian bisa coba. Nanti harusnya ada b-roll-nya. Atau b-roll-nya sekarang kalian lagi lihat. Jadi ada tiltnya dan ya buat gue sih gue justru lebih suka kalau mereka memberikan suatu hal yang seperti ini. Karena harga monitor ARM itu harganya sekarang udah lumayan murah. Harganya sekitar 200 ribuan kalian udah dapat, dan menurut gue itu lebih ideal daripada membawa atau menggunakan stand bawaan dari brandnya atau dari vendornya. Nah untuk connections atau inputnya ini ada 2 HDMI 2.0 dan 1 DP 1.4 dan ada headphone jack. Ini yang gue sampai sekarang gue masih nggak paham kenapa masih ada pass-through buat yang pakai headphones jack di monitor. Coba tolong kasih tahu ke gue alasannya kenapa kalian menggunakan hal tersebut, karena gue sampai sekarang nggak pernah lihat orang, teman, atau siapapun, atau di video pun yang menggunakan di monitor. Jadi itu yang gua ngerti sampai sekarang kenapa mereka menggunakan itu atau membuatnya. Sama untuk bagian menu, di sini mereka masih menggunakan pentil, bukan masih. Untung mereka menggunakan yang versi pentil, karena itu menurut gua udah benar-benar paling ideal. Dan menjadi batas minim untuk, terutama monitor di atas 2 jutaan ya. Itu menurut gua udah menjadi kewajiban. Karena button itu udah benar-benar paling gak enak. Terus paduan ini semua, ini jadinya spec sheet-nya itu memang cukup ideal kan. Dengan ukuran 27, resolusi 1440 dan refresh rate di 165 Hz, itu menurut gue sangat-sangat ideal. Ini sebenarnya bisa di overclock ke 170, tapi beda 5 Hz harusnya nggak terlalu, nggak ngaruh lah. Kita juga nggak bisa membedakannya. Terus 1440 juga menurut gue ini resolusi yang paling ideal di 27 sampai ke 32, tapi 32 mungkin sedikit overlap dengan 4K, tapi agak nggak worth it 4K di 32. Menurut gue 1440 udah sangat-sangat ideal untuk di resolusi atau di ukuran 27 inci. Nah, lanjut ke akurasi warna. Nah, jadi di sini kita mendapatkan, di sini dibilangnya 98, di sini dapatnya 99 sRGB, 77% Adobe RGB,
dan 80% doang untuk P3 atau DCI P3-nya. Jadi akurasi menurut gue udah sangat oke banget untuk keperluan gaming monitor dan bukan untuk keperluan produktivitas yang benar-benar profesional. Dan untuk max brightness-nya di sini kita dapatnya 300 nits. Nah, ini berbedanya dengan yang versi ada tanpa S-nya, itu mereka mencapai 350 nits dan dia udah HDR 400. Cuman balik lagi, itu nggak terlalu berguna certification untuk HDR-nya karena ya nggak nyampe 400 nits juga. Jadi buat apaan? Cuman jumlah warna doang yang kita bisa nikmatin lebih tinggi. Tapi balik lagi warna itu sangat-sangat tergantung dengan brightness-nya juga. Nah jadi itu di 300 nits menurut gue udah sangat oke. Nggak mendapatkan HDR certification juga menurut gue normal. Gue bahkan mengharapkan kalau dia bisa mencapai 350. Cuman balik lagi itu mungkin harus menggunakan panel V8. Nah tadi semuanya ini bisa kita ekspektasikan sebenarnya untuk panel IPS. Tapi yang kita semua pahamin, IPS itu punya isu dengan glowing-nya. Jadi di sini harusnya kalian sekarang bisa lihat kalau semuanya itu gelap dan monitor ini nyala, kalian bisa ngeliat adanya glow di beberapa titik. Dan itu adalah suatu hal yang menurut gue wajar untuk di panel IPS dan sayangnya display ini mengalami hal tersebut. Tapi ya kalau semuanya itu benar-benar mati dan kalian ngeliat benar-benar hitam doang. Nah itu isunya adalah munculnya karena ya panelnya juga ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat normal dan dampaknya uniformity lah untuk warna di display ini jadinya kurang uniform. Jadi itu doang menurut gue yang bisa dibilang sebagai suatu kelemahan selama gue nyoba ini monitor dan juga menurut gue dibandingkan misalnya dengan saudara-saudaranya dia yang punyanya Gigabyte juga pun ini salah satu yang memang dibandingkan dengan misalnya VA panel punya black level yang jauh lebih baik daripada di sini. Jadi itu doang. Apalagi kalau kita bandingkan dengan yang versi punyanya Aorus, itu memang lebih jauh lagi. Cuman balik lagi, VA yang punya Aorus, yang bahkan yang gue pakai, itu yang ukuran 43, isunya selalu di ghosting. Jadi di sini itu nanti akan gue jelaskan kenapa mereka menggunakan panel IPS-nya ini juga dengan sangat-sangat baik. Jadi kalau di ruangan gelap doang dengan background hitam, ini yang paling mudah untuk kelihatan. Tapi selebihnya untuk kalian nonton dan segala macam atau bahkan viewing angle ya sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan IPS. Bagus untuk viewing angle-nya. Nah, untuk performa gamingnya, jadi karena ini panel IPS-nya juga, response time itu benar-benar baik banget. Bahkan untuk blurring di objek yang kalian gerakin cepat itu juga benar-benar aman banget. Bahkan tanpa overdrive pun menurut gua ini udah sangat-sangat capable banget. Tapi perlu gue ingatkan kepada kalian, ketajaman tersebut itu nggak bisa kita pukul rata untuk semuanya. Tapi perlu diingat, ini adalah suatu bentuk case by case basis. Bukan berarti setiap kalian harus menggunakan overdrive-nya itu untuk bisa menghilangkan semuanya. Jadi nggak. Jadi karena kalian nyoba di beberapa game ada ghosting, kalian bisa nyalain overdrive. Kalau nggak ada, ya kalian bisa matikan overdrive-nya. Jadi pendekatannya akan berbeda dari setiap game yang kalian mainkan. Tapi kalau misalnya di desktop doang, itu nggak ada ghosting sama sekali yang setelah kita tes. Jadi kalau kalian mau menggunakan Blade Frame Insertion, di sini juga ada. Ini dalam nama Aim Stabilizer. Jadi kalau Aim Stabilizer, kalian harus di atas 100 Hz dan juga brightness-nya bakalan turun. Ya karena dia naruh frame hitam di setiap per frame. Jadi itu yang namanya BFI atau Aim Stabilizer yang digunakan di versi ini atau di monitor ini atau sebenarnya di mayoritas punyanya Gigabyte, dari seri Gigabyte maupun serinya Aorus, itu namanya dengan Aim Stabilizer. Jadi itu yang perlu kalian ingatkan bahwa brightness-nya akan turun. Dan jadinya monitor ini gue bisa bilang emang didesain dan diciptakan buat kalian yang lebih banyak main game yang fast pace atau game-game FPS lah menurut gue. Semua fitur yang disediakan itu memang bertujuan untuk hal tersebut. Hilang yang namanya HDR-HDR-an, terus yang misalnya cuman, ya tadi yang gue jelaskan cuma sampai 300 nits, bahkan hilang juga keperluan KVM di monitor ini, yang mayoritas banyak monitornya Aorus atau Gigabyte itu ada KVM di dalamnya. Nah ini di strip down, G-Sync juga di strip down, kalian mendapatkan FreeSync di sini. Jadi benar-benar apa yang kalian butuhkan untuk keperluan gamingnya kalian, untuk mendapatkan response time yang paling cepat, input lag paling cepat, itu yang ditawarkan oleh monitor ini dengan harga 3 jutaan atau 3,2. Jadi untuk keperluan gaming ini benar-benar ideal banget kalau memang mayoritas waktunya untuk itu. Dan untuk keperluan produktivitas yang tergolong bisa dibilang sangat-sangat basic. Atau ya untuk keperluan cuman di YouTube atau bikin content creation yang hobinya kalian, itu sangat-sangat benar-benar aman. Tapi pada saat kalian harus menggunakannya untuk klien yang ngebayar kalian ratusan atau puluhan juta, ya ini nggak bisa kalian pakai Kak, untuk color grading konten-konten tersebut. Jadi menurut gue dari keseluruhannya gue cuma bisa bilang minus yang di semua monitor alami
adalah hal yang sama dengan panelnya yang tadi gue jelaskan. Selebihnya menurut gue untuk datang dari Gigabyte dengan harga segini ini udah sangat-sangat baik buat mayoritas gamer. Jadi yang bertujuan untuk main game FPS atau ya platformer, bahkan kalian bisa menikmati monitor ini dengan sangat-sangat baik. Jadi itu doang reviewnya untuk ini monitor. Dan ya setidaknya dari sekian lama gue ada di TLM dan review monitor, ini menurut gue udah menjadi 1440 yang cukup menarik dan sudah gue ekspektasikan dari ya bahkan dari tahun depan sebenarnya. Tapi baru rilis di tahun ini untuk staple brands yang bisa dibilang cukup punya barang-barang yang high end atau mahal.